OJK harus bubarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Karena ya, yang saya perhatikan teman-teman semuanya, masih ingat nggak dengan teman-teman yang mana di bulan Juni lalu kita sempat dikagetkan satu statement yang disampaikan langsung oleh ketua dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia bahwasannya ajakan Galbay itu adalah tindakan kriminal. Ajakan Galbay itu akan berdampak serius dan itu merugikan pihak pinjol. Kita akan mengambil langkah hukum dan kita akan melaporkan kepada pihak kepolisian. Tapi sebelumnya kita koordinasi dulu dengan otoritas jasa keuangan. Ingat nggak teman-teman dengan statement itu yang keluar gitu loh. Memang saya pribadi menyampaikan ajakan gagal bayar pinjol itu adalah ajakan yang tidak benar, ajakan yang menyesatkan. Tapi ini ada tapinya teman-teman semuanya. Tapi ini akan dijawab nanti ya. Sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena satu supportan dari Anda semua itu menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Oke. Tapi waktu itu OJK sempat tidak menggubris urusan bahwasannya asosiasi ini akan memproses ke jalur hukum. Yang dilakukan oleh OJK adalah waktu itu cukup mengagetkan teman-teman semuanya. Ketika satu kasusnya itu viral, ajakan Galbay ini akan diproses ke jalur hukum oleh pihak dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Tapi OJK malah mengeluarkan satu statement, hati-hati buat penyelenggara pinjol. Waktu itu yang disampaikan OJK, penyelenggara pinjol sebelum memberikan dana kepada calon si browernya itu memang harus diperhatikan ya. Karena mungkin OJK kenapa dia membentuk statement seperti itu, menyampaikan statement seperti itu, karena OJK tahu ekonomi global seperti apa, dampaknya sangat signifikan di masyarakat Indonesia. Oke. Dan lagian OJK juga sangat paham bagaimana caranya mekanisme pinjol menyalurkan dana terhadap calon si nasabah mereka. Terkadang tidak memenuhi tahap seleksi sebagaimana yang diminta oleh otoritas jasa keuangan. Contoh teman-teman semuanya, kita sudah ada yang namanya Fintech Data Center yang disingkat namanya FDC, atau yang namanya Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending. Itu gunanya ya bukan untuk pemanis di asosiasi, tidak ya, bukan untuk pemanis seakan-akan pinjol ini sudah diatur, tidak, tapi itu benar-benar menjadi patokan dasar. Patokan dasar yang seperti apa? Sebelum OJK mensahkan pinjol menjadi pelapor SLIK, OJK telah memberikan akses penuh gitu ya. Fintech Data Center, Pusat Data Fintech Lending, fungsinya hampir sama dengan SLIK. Hanya saja ini lebih dikhususkan kepada pinjaman online saja. Yang terjadi apa gitu? Pinjol tidak melirik ke dalam Fintech Data Center. Pinjol tidak peduli dengan Pusat Data Fintech Lending. Bagi pinjol yang mereka pedulikan adalah nomor Anda dipakai berapa tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Semakin lama nama Anda, semakin besar limitnya. Sehingga orang yang menonton, contoh seperti saya yang menonton iklan itu, asumsi saya adalah semakin lama nomor yang Anda pakai, otomatis semakin banyak dong data yang tersimpan di dalam itu. Semakin banyak data yang tersimpan, semakin tinggi nominal yang akan diberikan. Karena yang mereka perhatikan, kalau data banyak, potensi untuk telat bayar tipis. Karena mereka mempunyai kekuatan penuh untuk menagih kepada data-data yang ada. Ya, itulah gunanya kenapa Fintech Data Center itu tidak berfungsi. Habis itu masuk statement dari AFPI. Dan kata AFPI, kami akan koordinasi dengan OJK dulu. OJK menyampaikan ini tidak ada sepenuhnya juga dari aksi itu. Aksi gagal bayar itu tidak berpengaruh besar juga gitu. Ya, dan saya baru sadar. Kenapa saya baru sadar teman-teman? Ternyata ya, kenapa ancamannya selalu dipakai itu oleh bos Afi itu selalu dengan ancaman proses hukum dan lapor polisi? Ternyata beliau adalah CEO dari pinjol. Ya. Kita selama ini ancaman tidak bayar hutang itu selalu apa? Selalu dipenjara kan? Dengan pasal 372, selalu diproses hukum kan? Jadi saya mikir sekelas pimpinannya aja seperti ini, gimana ke bawahnya? Ya,
Makanya saya berharap OJK sesegera mungkin membubarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Rasa saya nggak ada fungsi dan nggak ada gunanya. Apa gunanya selama ini gitu loh? Nggak ada gunanya gitu loh. Nggak ada fungsinya. Ya, bahkan sudah jelas-jelas KPPU menyampaikan adanya dugaan kartel itu kan. Udah jelas di sana gitu loh. Ya, dan akhirnya teman-teman semuanya, saya lanjutkan ceritanya. Akhirnya teman-teman, OJK tidak mengambil langkah hukum tersebut. OJK lebih mempertegas kepada pihak pinjol. Ya, karena OJK ini saya rasa 50-50 gitu loh. Tapi di satu sisi saya melihat OJK ini seperti duri dalam daging juga. Mereka berada dalam tapi menyakitkan gitu loh. Ya enggak sih? Karena tidak menggubris sama sekali. Ya enggak? Jadi OJK itu lebih, oke, kita akan setujui POJK nomor 11 tahun 2024 yang mana pinjol menjadi pelapor slik. OJK tidak senggol sama sekali proses hukum, proses lapor polisi. Ya. Dan akhirnya OJK menyimpulkan angka galbay itu bukan pengaruh dari ajakan gagal bayar tersebut. Memang ajakan gagal bayar itu tidak benar dan itu tidak bagus, tapi dari ajakan gagal bayar itu tidak beberapa orang ya yang terpengaruh di dalam itu. Kalaupun ada komplotan mereka, yang mereka hajar itu hanya pinjol ilegal. Ya, habis itu pinjol-pinjol yang nakal yang tidak mau mematuhi aturan dari pemerintah atau dari aturan yang berlaku di otoritas jasa keuangan. Itu adalah pinjol-pinjol nakal. Makanya mereka gampang-gampang aja mencairkan. Tapi OJK lebih percaya ya bahwasannya angka galbay hari ini karena pertama, orang meminjam tidak sesuai dengan kemampuan. Ya, OJK masih percaya itu. Kedua, mereka meminjam di terlalu banyak pinjol. Karena pinjol begitu mudah untuk mencairkan tanpa menseleksi lebih ketat, lebih jelas calon si nasabah mereka. Yang ketiga, pengaruh ekonomi global dan pengaruh dampak ekonomi yang ada di negara. Tiga hal ini yang diproses OJK, yang disampaikan oleh OJK. Tapi OJK menyetujui permintaan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Oke, kita akan pakai jalur slik. Jadi pinjol, bank, leasing semuanya setara. Sebelum mereka menentukan calon si nasabah mereka, tetap sama-sama berpatok kepada slik. Alhasil OJK meresmikan mulai 31 Juli 2025 semua pinjol wajib menjadi pelapor slik. Oke. Otomatis sudah hampir 2 bulan berjalan dari sekarang. Kalau kita hitung dari 1 Agustus sampai sekarang sudah di bulan September. 2 bulan sudah berjalan. Oke. Apa yang terjadi? Aturan itu tidak jalan. Ya. Banyak pinjol kok yang tidak melaporkan data-data ini ke dalam slik. Banyak pinjol yang tidak melaporkan hal ini kepada BI Checking. Mungkin ada beberapa yang sudah dilaporkan, tapi banyak yang tidak dilaporkan. Dari mana hal itu diketahui? Dari masih banyaknya angka yang mencairkan pinjol meskipun mereka sudah banyak mengalami telat bayar, bahkan tidak bayar di tahun-tahun lalu, tapi pinjol-pinjol legal masih mencairkan dana terhadap mereka. Berarti aturan yang dibentuk oleh OJK kosong lagi teman-teman, omong kosong lagi gitu. Ini hampir sama nasibnya dengan COJK nomor 19, POJK nomor 22, hampir sama, POJK 10, sekarang ada lagi POJK nomor 11. Jadi hampir sama nasibnya, semuanya kosong. Barang itu ada tapi barang itu tidak dipraktekkan. Karena pinjol kalau mempraktekkan hal ini rugi dong. Ya enggak sih? Pinjol kan nggak mau dalam hal ini. Kalau pinjol hanya resikonya hanya blacklist, resikonya hanya BI Checking, nasabah nggak ada masalah, masyarakat nggak ada masalah. Apakah pinjol mau? Di pinjolnya bermasalah. Pinjol tidak mau. Kalau seenteng itu pinjol nggak mau. Makanya pinjol tetap berupaya. Ya, mereka tidak mau mengarah ke slik. Karena kalau dia masukkan data ini ke slik, yang kesulitan nanti mencari nasabah pinjol sendiri. Makanya pinjol mikir 2 kali nih. Ya kan, kalau kita masukkan data ini ke slik, nanti kita mencari nasabah gimana lagi? Belum lagi sekarang dikucurkan dana 200 triliun oleh Menteri Keuangan. Otomatis bank-bank itu jor-joran memberikan pinjaman. Ya, atau bank-bank menginvestasikan kepada pinjol. Pinjol gimana mencari nasabah kalau patokannya ke data slik? Sementara slik ini sudah dilaporkan banyak nasabah yang bermasalah. Akhirnya slik itu jadi mubazir. Kita balik ke topik yang di awal. Kenapa saya ambil untuk dibubarkan AFVI?
Karena cara yang mereka pakai kemarin itu hampir sama dengan cara yang dipakai pinjol. Dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit proses hukum. Tanpa mereka tinjau lebih jelas apa penyebab sebenarnya. Apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa banyak angka galbay ini? Apakah benar pengaruhnya karena ajakan atau tidak? Ya, rasa saya ajakan tidak berpengaruh. Saya sesuai dengan pendapat OJK. Ajakan tidak berpengaruh. Yang paling berpengaruh adalah besaran bunga. Habis itu tidak dimonitoring dengan benar. Ya, pinjol tidak menilai dengan jelas. Satu orang cuma boleh diberikan pinjaman 3 aplikasi saja. Lewat dari itu nggak boleh. Ini batas maksimal. Untuk mengetahui tingkat kemampuan mereka. Akhirnya ada satu orang 10 aplikasi, satu orang 15 aplikasi, satu orang 20 aplikasi. Mereka galbay. Terus disalahkan orang yang mengajak galbay. Nggak bisa. Ya, mereka galbay karena ketidakmampuannya kok. Kalau memang mereka sudah tidak mampu, mereka sudah menyerah, ya sudah, risikonya kan sudah ada. Masuk sulit. Ya nggak, teman-teman semuanya. Makanya saya bilangin, kita layak untuk mensuarakan, bubarkan AFI. Nggak ada gunanya. Fungsinya nggak ada. Sampai detik ini saya tidak melihat fungsi penuh dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Aturan OJK yang bikin. AFI apa sih gunanya gitu loh. Di dalam AFI orang petinggi pinjol semua kok di dalam. Apapun aturan yang mau disematkan tidak akan mereka praktekkan. Ya nggak? Atau mereka mempunyai kuasa. Makanya saya rasa satu lembaga ini udah bubarin aja. Kan OJK juga yang meresmikan waktu 2019. Jadi kan ini sudah 5 tahun atau 6 tahun mereka berjalan, tapi fungsinya nggak ada, silahkan dibubarin. Setuju atau tidak teman-teman semuanya? Kita bubarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, karena sampai detik ini tidak ada fungsinya sama sekali. Oke teman-teman, mungkin dari saya cuma itu aja. Silahkan isi di dalam kolom komentar. Dan jangan beranjak dulu teman-teman semuanya yang masih mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol. Anda bisa menonton dan melanjutkan video ini. Auto lunas tanpa bayar. Setuju teman-teman semuanya? Ini dari OJK langsung kayaknya teman-teman semuanya gitu loh. Kenapa saya bilangin seperti itu? Karena tidak ada lagi kesempatan buat Anda yang telat bayar pinjol hari ini, mungkin baru jatuh tempo atau jatuh temponya sudah 3 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, bahkan 1 bulan yang lalu. Tidak ada kesempatan sama sekali bagi diri Anda untuk mengumpulkan uang untuk membayar hutang-hutang ini. Ya, makanya saya bilangin ini sudah dari OJK-nya kayaknya gitu loh, auto lunas tanpa bayar. Karena nggak ada lagi kesempatan kita untuk berpikir secara jernih. 1 hari menjelang jatuh tempo, kita sudah diancam habis-habisan. Ya, 1 hari menjelang jatuh tempo. Ini belum jatuh tempo loh. 1 hari menjelang jatuh tempo. Ini bukan semata memperingatkan, tapi lebih kepada pengancaman. Begitu kita sudah diancam, otak kita malah blank gitu. Kita yang menemukan semulanya ide untuk kita menghasilkan uang, ide itu malah cenderung hilang. Karena kita nggak tahu lagi nih, apa yang harus dilakukan. Setiap hari kita diteror, telepon tidak berhenti-hentinya gitu loh. Ancaman silih berganti datang. Kita mau mengadu juga nggak tahu arahnya kemana. Melapor ke OJK, OJK seakan-akan persetan. Melapor kepada AFI itu tambah lagi gitu. Jadi serba salah. Sementara kita tahu kita sedang telat bayar. Telat bayar ini untuk menyelesaikannya udah pasti kita harus ada uang. Uang ini udah pasti harus bekerja. Bekerja ini udah pasti harus ada ketenangan pemikiran. Sekarang sumber itu yang mereka matikan gitu loh. Ketenangan dalam pemikiran nggak ada, pekerjaan nggak bisa dijalani, duitnya nggak dapat, kita nggak bisa melapor kemanapun. Makanya saya bilangin jalurnya ya auto lunas tanpa bayar. Apalagi coba selain Anda berpasrah diri gitu loh. Terserahlah, mau diblokir blokir, mau di blacklist blacklist, ya kan? Oh, kakak kita mau diblokir nih, silahkan. KTP kita mau diblokir nih, silahkan gitu. Nggak ada pilihan lain. Apalagi pilihannya gitu. Coba teman-teman analisa semuanya gitu. Bukankah hari ini Anda membutuhkan uang? Bukankah hari ini Anda membutuhkan pekerjaan? Ya, sementara untuk kita mendapatkan uang, kita harus dapat kerja dulu. Nggak ada uang jatuh dari langit. Dan kita yang bekerja, yang supaya mendapatkan pekerjaan, butuh ketenangan pemikiran dulu. Sekarang pemikiran kita sudah dimatikan, langkah kita sudah dimatikan. Apa yang mau dibayar sama pihak pinjol? Nggak ada, angin cuma mau bisa dibayar gitu.
Maka dari itu buat teman-teman semuanya, jangan ada lagi gitu loh yang ketakutan, yang kecemasan. Selagi mereka masih mengancam, berarti menandakan mereka tidak butuh pembayaran Anda. Ya, salah mereka sendiri. Ngapain orang ini diancam setiap hari? Mereka sedang berjuang kok. Ngapain mereka diteror setiap saat? Mereka sedang berpikir bagaimana caranya mereka bisa bayar ini. Ya kan? Berarti kan seakan-akan pihak pinjol, OJK dan lain sebagainya tidak membutuhkan uang. Kalau mereka butuh uang, butuh orang-orang bayar tagihan, biarkan pemikiran dia tenang. Oh, kalaupun harus bertanya, kita harus konfirmasi. Silahkan konfirmasi sesuai SOP-nya, tapi jangan sampai mengancam dan meneror. Ya, ini ancaman setiap hari macam-macam. Mau dicegat di jalan, mau dipenjarakan, mau dimatikan, mau diambil asetnya, mau dicelakai keluarganya, macam-macam ancamannya. Belum lagi terorannya, dikirim gambar orang lagi kecelakaan, dikirim gambar orang lagi di perjalanan, macam-macam. Makanya saya analisa lagi teman-teman, ini pihak pinjol butuh duit nggak sih sebenarnya? Debt collector ini butuh tagihan nggak sih sebenarnya? Kalau memang butuh tagihan, dengan cara mengancam, tagihan tidak akan dapat. Orang-orang yang harusnya berusaha, orang-orang yang harusnya bekerja, otak mereka sudah dimatikan. Pekerjaan apa yang mau mereka ingat? Usaha apa yang bisa dia jalani? Toh pemikiran dia sudah buntu. Dia sudah berada di titik dia lelah banget gitu loh. Gak ada lagi ide. Gak ada lagi dia menemukan apa celahnya, apa caranya. Dia gak nemukan lagi. Bahkan untuk gali lubang pun sudah tidak ada yang cair. Ini dampak dari teroran yang silih berganti. Ini dampak dari apa? Ya dampak dari panggilan tidak berhenti-berhenti secara terus-menerus gitu loh. Padahal sudah dilarang. Jelas-jelas itu sudah ada larangan. Yang melarang siapa? OJK. Yang mengeluarkan izin pinjol siapa? OJK. Sedangkan larangan OJK aja tidak dipatuhi, apalagi kita. Ngapain kita patuh? Yang meminta izin supaya mereka dilegalkan ada di Indonesia, siapa? Pihak pinjol kepada OJK. Yang mengeluarkan izin, OJK. Sekarang ada permasalahan dengan yang berizin. Kenapa OJK diam? Ya, kita nggak perlu juga taat aturan itu. Nggak perlu juga kita patuh aturan. Ngapain lagi kita patuh aturan? Aturan yang mana yang harus dipatuhi? Dilarang menagih menggunakan ancaman. Setiap hari seakan-akan sarapan kita ancaman kok. Dilarang menagih dengan mempermalukan. Setiap hari. Bahkan sampai nggak kehitung lagi rasanya malu itu seperti apa. Udah nggak tahu lagi. Udah hilang rasa malu itu. Karena sudah menyebar luas semuanya. Dilarang menagih secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Ini bukan mengganggu, merusak malahan gitu loh. Handphone ditelepon setiap hari, baterai sampai panas dan segala macam, merusak yang ada. Ya, jadi paham ya teman-teman semuanya. Jadi udahlah, auto lunas. Oh, lunas tanpa bayar bang, ya oke, lunas tanpa bayar. Ya memang itu lagi, apalagi. Kalian mau minta solusi sama siapa? Sama OJK, tunggu mati 100 orang secara serentak. Viral, ada OJK. Tapi kalau nggak viral, nggak ada OJK. Anda yang mati 100 orang pun langsung dikubur gitu loh. Tapi diduga gara-gara teroran pinjaman online 100 warga mati misalnya gitu, baru. Ya, tapi apakah kita akan segila itu melakukan tindakan seperti itu? Jangan. Mendingan kita ambil keputusan hari ini aja. Kalau memang mereka tidak memberikan kita kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berusaha, ya sudah, berarti mereka memberikan kita kesempatan untuk auto lunas tanpa bayar. Apa resikonya ini? BI checking. Ya sudah, BI checking kita tampung. Setuju teman-teman semuanya? Ketik setuju dalam kolom komentar. Kenapa saya terlalu berani teman-teman semuanya membuat video seperti ini gitu loh. Mungkin teman-teman berpikir, bang, apa abang tidak takut bang dengan pinjol ini segala macam? Ya kalau pinjolnya merasa tersinggung dengan hal itu, berarti dia yang melakukan. Ini kan prosesnya soal ancaman. Ya, kan mereka tidak memberikan kesempatan. Lagian coba teman-teman analisa semuanya. Coba teman-teman analisa ya. Mereka tidak memberikan jeda terhadap pemikiran kita untuk kita bisa berpikir jernih. Bayangin teman-teman, 1 hari menjelang jatuh tempo, kita sudah diteror. Ya, padahal kita sedang mikir hari ini gimana bayar tagihan besok ya. Itu yang sedang kita pikirkan, tapi kenyataannya di lapangan apa gitu loh. Kita diteror, kita diintimidasi, kita ditakut-takuti, sehingga untuk melangkah keluar rumah aja kita sudah kebingungan gimana ini caranya ya. Ya kan?
nanti takutnya tiba-tiba dicegat, nanti takutnya tiba-tiba kita dicelakai. Kita melihat juga begitu banyak aksi-aksi debt collector di lapangan, mata elang dan segala macam untuk menarik kendaraan. Jadi yang dibayangkan orang itu ya sama persis seperti hal itu gitu. Bahkan kita nggak menemukan jawaban dari OJK tentang hal ini. OJK selalu berdalih, setiap kali kita laporkan, OJK selalu beralasan ini adalah pinjol ilegal. Padahal masalahnya bukan pinjol ilegal lagi, masalahnya pinjol legal. Pinjol yang resmi, terdaftar, terverifikasi di OJK. Ini masalahnya, hanya saja OJK tidak mau melakukan penyelidikan. Kan bingung juga, padahal OJK diberikan penghargaan sebagai penyidik terbaik. Masa kasus seperti ini bertahun-tahun OJK tidak bisa menemukan? Ya, masa OJK tidak bisa melacak nomor tersebut? Masa sebanyak itu laporan tidak ada yang terbukti? Kan bullshit kayak mana sih OJK-nya gitu loh. Maka dari itu saya minta sama teman-teman, kalau memang mereka aja tidak takut sama OJK, tidak patuh sama OJK, dan OJK pun yang mengeluarkan izin pinjol juga membiarkan hal itu, Anda pun juga sudah saatnya tidak perlu berpikir panjang. Tidak perlu berpikir yang aneh-aneh, terserah mau pinjolnya seperti apa, yang penting auto lunas. Sudah. Ya kan? Mana kesempatan Anda untuk bekerja? Ada. Coba Anda pikirkan. Kapan waktunya bekerja? Di kantor diteror? Hah? Enak-enak kita bekerja di kantor, diteror. Setiap hari ada telepon mengganggu ke CS segala macam. Kan kita bingung. Mau tidak mau, akhirnya karena nggak tahan lagi ini komplain, akhirnya resign. Siapa yang menghancurkan semua ini? Ya pinjolnya. Ya kan? Coba mereka tidak lakukan peneroran, coba konfirmasi aja baik-baik dan segala macam. Oke, kita minta toleransi, kasih. Yang namanya orang berhutang kan bermacam-macam. Ada yang tepat waktu, ada yang telat waktu. Ketika mereka telat waktu, bukan berarti mereka harus dicaci maki, bukan berarti mereka harus dihina. Benar gak teman-teman semuanya? Ya, makanya mulai sekarang buat teman-teman semuanya, kalau Anda masih diancam, Anda masih diteror, Anda masih ditakut-takuti, mereka tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, hutang Anda auto lunas tanpa bayar. Oke? Mungkin sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.